ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara setting koneksi ke supplier menggunakan IP. Nah, di sini kita bisa masuk ke menu administrator, kemudian kita pilih terminal. Nah, di menu terminal ini kita bisa tambahkan terminal. Nah, karena kita setting koneksi ke supplier menggunakan IP, kita pilih terminal operator, kemudian kita pilih host to host. Nah, setelah kita pilih terminal host to host, kita bisa buat nama terminalnya, misalkan host to host supplier A. Nah, sebelum kita setting koneksi ke supplier host to host A ini, tentu kita harus menjadi mitra atau menjadi reseller dari supplier A ini. Nah, setelah kita menjadi reseller dari supplier A, tentu nanti kita akan mendapatkan ID mitra atau ID reseller. Kita bisa inputkan di sini. Kemudian PIN transaksi yang ada di supplier A. Kemudian password. Kemudian username yang diberikan oleh si supplier A ini. Nah, kemudian di sini ada kolom code. Nah, kolom code ini kita gunakan sebagai URL report atau URL reversal yang nantinya kita daftarkan ke supplier A ini. Nah, misalkan kita gunakan untuk URL reportnya itu 8082. Nah, 8082 ini kita gunakan sebagai URL reversal atau URL report ke supplier A ini. Kemudian kita pilih nama suppliernya. Nah, untuk penulisan URL report itu sendiri itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi kita input seperti ini, kemudian IP-nya ini IP public dari servernya. Kemudian di sini portnya kita sesuaikan dengan port yang kita buat di terminal ini. Nah, setelah kita isi port kemudian nama suppliernya, kita bisa tambahkan produknya, produk apa yang mau kita arahkan ke supplier A ini. Misalkan produk aksis, kita pilih, kemudian kita simpan. Kemudian di sini kita bisa isi kode suppliernya atau kode produk yang ada di supplier A itu. Misalkan kodenya AXX5. Kemudian harga belinya kita bisa isi di sini. Kemudian statusnya kita checklist. Nah, setelah kita setting di produk terminal, kita bisa masuk di format kirim. Nah, di format kirim ini kita menentukan cara kirim dari si supplier A ini. Nah, misalkan si supplier A ini dia pengguna software IRS, di sini teman-teman bisa pilih cara kirimnya IRS. Kemudian teman-teman tinggal inputkan di sini URL atau center IP dari si suppliernya ini. Nah, jika si supplier A ini bukan pengguna IRS, kita sesuaikan dengan cara kirim dari supplier A ini. Misalkan dari supplier A ini dia menggunakan HTTP GET. Nah, di sini kita bisa pilih HTTP GET. Kemudian di sini kita bisa inputkan center IP dan format kirim dari si suppliernya. Nah, contoh di sini saya sudah sediakan center IP dari si suppliernya, kemudian ada format kirimnya juga. Misalkan di sini ada format kirim center IP-nya, kita copy, kemudian kita paste di kolom URL, kemudian kita bisa inputkan format kirim dari si suppliernya. Nah, ini. Kemudian kita jadikan satu dengan center IP suppliernya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah parameternya. Parameternya kita sesuaikan dengan parameter yang ada di IRS. Nah, di sini ada kolom password. Kita pilih di sini pas, kemudian di sini PIN kita blok. Kemudian kita ganti dengan parameter yang ada di sini. Kemudian member ID, ID dari resellernya,
kemudian di sini ID ref ID, IRS berarti dia ID transaksinya, kemudian tujuan, sini kita bisa pilih parameternya, kemudian sini untuk kuantitinya kita gunakan ini parameternya JML unit. Kemudian untuk produk ini kita gunakan parameter kode. Nah, sini sudah sesuai dengan format atau cara kirim dari IRS-nya sendiri. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan di format kirim ini adalah max spendingnya. Jadi teman-teman wajib isi max spendingnya ini. Kan max spendingnya kita isi 10 atau 100. Ini bisa. Ini disesuaikan dengan jumlah transaksi yang masuk ke supplier. Nah, setelah kita setting format kirimnya, kita bisa langsung setting balasan. Nah, setting balasan ini menyesuaikan dengan replay dari si supplier A ini. Nah, di sini saya sudah siapkan replay yang diberikan oleh si supplier A ini. Nah, dari kedua replay ini kita perlu setting di terminalnya. Nah, misalkan kita ambil untuk replay sukses terlebih dahulu. Jadi untuk replay sukses kita bisa tambahkan dulu tambah balasan. Kemudian jenis balasan ini menyesuaikan dengan replaynya, replay dari si supplier itu. Ya, misalkan replay sukses kita pilih jenis balasannya sukses. Kemudian kata kuncinya kita bisa pilih di sini. Misalkan kita gunakan kata kunci yang kata kunci sukses, kita copy, kemudian kita paste di kolom kata kunci. Nah, untuk replay sukses sendiri itu perlu kita parsing nomor seri atau SN nya. Nah, untuk parsing nomor seri atau SN kita bisa lihat dari replay yang diberikan oleh supplier tersebut. Nah, di sini misalkan nomor serinya adalah R2 0087 dan seterusnya. Nah, inilah yang mau kita parsing. Nah, untuk parsing SN kita perlu kata awal dan kata akhirnya. Di kata awal yang kita gunakan adalah SN titik 2, kita copy, kemudian kita paste di kolom nomor seri. Nah, untuk pemisah kata awal dan kata akhir kita gunakan garis vertikal seperti ini. Nah, kemudian kita bisa cari kata akhirnya. Ini nilai SN nya, tapi kata akhirnya dari koma sampai saldo titik ini. Copy, kemudian kita paste, selanjutnya kita simpan. Nah, di sini sudah kita buat replay untuk suksesnya. Kemudian kita lanjut untuk buat replay gagalnya. Jadi kita tambahkan terminal. Di sini jenis balasannya gagal. Kemudian kata kuncinya itu menyesuaikan dari replaynya. Nah, ini replay gagalnya. Misalkan kita gunakan kata kuncinya gagal. Kita copy, kemudian kita paste sini. Selanjutnya kita simpan. Nah, di sini sudah kita buat dua replay gagal dan replay sukses. Kemudian di setting balasan ini juga ada fitur parsing harga beli atau ambil harga beli. Nah, fungsi dari ambil harga beli di sini ini untuk menampilkan harga beli ini secara otomatis. Jadi kita tidak perlu input harga beli ini secara manual. Cukup kita isi parsing kata awalnya dan kata akhirnya. Nah, untuk mengisi parsing kata awal dan kata akhir kita bisa isi berdasarkan replay dari suppliernya. Nah, ini nilai dari harganya kita parsing dari ini kata awalnya harga titik 2 Rp titik. Nah, ini kita ganti jadikan sebagai kata awal. Nah, kemudian kita paste di kolom kata awal ini. Karena kata awal dan kata akhir ini dia masing-masing ada kolom, jadi kita tidak perlu kasih garis vertikal tadi. Cukup kita pastikan kata awal dan kata akhirnya saja. Di sini koma status,
Setelah itu kita paste. Nah, untuk terminal supplier host to host ke supplier ini sudah siap digunakan. Selanjutnya kita bisa langsung aktifkan terminal yang kita buat. Kita bisa masuk di modul terminalnya. Kemudian kita masuk di terminal host to host. Nah, di sini sudah ada supplier A-nya. Nah, ini sudah aktif. Dan itu untuk cara setting host to host ke supplier. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.